Yuk. Jadi pada manusia terdapat sejumlah 206 tulang dibagi menjadi dua rangka, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial itu sebagai sumbu tubuh, sedangkan apendikular sebagai rangka gerak. Jadi yang pertama pada rangka aksial dibagi menjadi yang pertama yaitu tulang tempora, yaitu terdapat tulang frontal sebanyak 1 tulang, tulang parietal sebanyak 2 tulang, tulang temporal sebanyak 2 tulang, occipital 1 tulang, sphenoid 1 tulang, dan ethmoid 1 tulang. Selanjutnya pada area wajah terdapat 14 tulang, yaitu rangka rahang atas yaitu maksila sebanyak 2 tulang, mandibula atau rangka bawah rahang bawah 1 tulang, tulang zigomatik atau tulang pipi sebanyak 2 tulang, tulang nasal atau hidung sebanyak 2 tulang, lacrimal atau dekat mata sebanyak 2 tulang, palatin atau langit-langit mulut sebanyak 2 tulang, inferior nasal concha atau dalam rongga hidung sebanyak 2 tulang, dan vomer atau bagian tengah-tengah hidung sebanyak 1 tulang. Frontal, parietal, temporal, occipital, nasal, maxilla, mandibula, zigomatik, sphenoid, ethmoid, itulah tulang tengkorak, disebutnya kranium, semuanya dihafal. Selanjutnya ada tulang hyoid. Yang tulang ini berperan sebagai dalam pergerakan lidah dan juga penelanan. Letaknya itu seperti di atas jakun ini. Selanjutnya ada tulang di dalam rongga telinga, yaitu ada incus, paleus, dan stapes. Masing-masing jumlahnya 2 tulang. Tulang belakang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada tulang cervical atau tulang leher yang berjumlah 7. Selanjutnya ada tulang torasik atau tulang di bagian menyambung antara tulang rusuk dengan tulang belakang. Ini ada jumlahnya ada 12 pasang. Selanjutnya ada lumbar, di bawahnya tulang toraks. Jumlahnya ada 5. Keempat, sakrum berjumlah 1 tapi terdiri dari gabungan 5 tulang. Dan yang terakhir sosik atau tulang ekor yang berjumlah 1 tapi terdiri dari gabungan 4 bagian tulang. Lalu di bagian tulang aksial ini ada tulang rusuk dan tulang dada. Nah, tulang rusuk ini terdiri dari 3 bagian, yaitu costa vera, costa spuria, dan costa pubis. Nah, costa vera ini terdiri dari 7 pasang yang kiri dan kanan. Lalu ada costa spuria yang 3 ini, karena seperti pelas palsu, tulang rusuk palsu. Nah, ini ada 3 pasang, 3 pasang. Lalu ada costa pubis atau costa tulang rusuk melayar. Nah, ini jumlahnya ada 2 tiap bagian, sini dan sini ini dan sini ini. Lalu ada tulang tajuk pedang. Nah, tulang tajuk pedang ini dibagi 3, yaitu manubrium sterni, corpus sterni, dan tulang sigmoid. Baik, kita sudah memasuki pada bagian tulang apendikular. Nah, pertama kita akan membahas tulang lengan dan tangan. Yang pertama adalah tulang belang bahu. Tulang belang bahu ini tersusun dari clavicula atau tulang saka dan tulang scapula atau tulang belikat. Nah, tulang ini menghubungkan antara tangan dan bahu. Total clavicula ini berjumlah 1 pada 1 bagian dan scapula juga 1 pada 1 bagian. Jadi semua total pada tulang bahu ini berjumlah 4. Selanjutnya ada tulang humerus atau lengan atas sejumlah 1, tulang radius atau pengubil sejumlah 1, dan tulang ulna atau gesta sejumlah 1. Selanjutnya ada tulang karpal atau pergelangan tangan sejumlah 8, tulang metakarpal sejumlah 5, dan tulang falang sejumlah 14 pada masing-masing tangan. Jadi keseluruhan jumlah tulang pada tangan manusia adalah 64 tulang. Lalu kita memasuki pada tulang bagian kaki. Nah, awal mula kita ada tulang pergelangan kaki. Nah, pergelangan kaki ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ilium atau tulang usus berjumlah 2 karena ada 1 pasang. Lalu tulang ischium atau tulang punduk berjumlah 2 karena 3 pasang, dan tulang pubis dan tulang kemaluan juga berjumlah 2 karena 1 pasang. Fun fact aja, pada tulang simfisis pubis atau tulang kemaluan ini pada wanita dapat menenggak ketika kontraksi melahirkan bayi. Nah, lalu pada bagian tulang di kaki terbagi
menjadi 4 bagian. Yang pertama femur berjumlah 2, yaitu tulang paha. Yang kedua patella berjumlah 2, yaitu tulang tempurung lutut. Yang selanjutnya ada tibia, yaitu tulang ring berjumlah 2, dan fibula tulang betis berjumlah 2. Itu agak. Oke, selanjutnya ada tulang tarsal yang terdiri dari 7 tulang. Yang pertama ada talus, subclavicular, calcaneus, navicular, intermediate cuneiform, dan lateral cuneiform. Dan terakhir cuboid. Selanjutnya ada tulang kaki, yaitu metatarsal, terdiri dari 5 tulang. Dan selanjutnya ada falang atau ujung jari kaki yang terdiri dari proximal falang, medial falang, dan distal falang. Jadi secara keseluruhan kaki itu terdiri dari 62 tulang. Persendian pada manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, sinartrosis. Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan sedikit gerak atau sama sekali tidak ada gerakan antara kedua tulang tersebut. Jenis sinartrosis sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, synfibrosis. Synfibrosis adalah salah satu jenis sendi mati yang disatukan oleh jaringan ikat fibrosa. Karena jaringan ini sangat kuat dan tidak elastis, sendi ini tidak memungkinkan adanya pergerakan sama sekali. Letak synfibrosis di tengkorak, tepatnya pada sutural lines atau garis-garis jahitan yang menghubungkan antar tulang tengkorak. Contohnya adalah sutura coronalis, sutura sagittalis, dan sutura lambdoid. Jenis sinartrosis yang kedua ialah sinchondrosis. Sinchondrosis adalah salah satu jenis sendi yang memungkinkan pergerakan sangat terbatas atau hampir tidak ada. Sendi ini dihubungkan oleh tulang rawan hyalin yang kuat dan sedikit fleksibel. Letak sinchondrosis pada tubuh manusia umumnya terletak pada antara tulang rusuk dan sternum. Jenis sendi yang kedua adalah amfiartrosis. Amfiartrosis adalah jenis sendi yang memungkinkan pergerakan sangat terbatas, lebih banyak daripada sinartrosis, tetapi lebih sedikit daripada diartrosis. Sendi ini dihubungkan oleh tulang rawan fibrocartilago, yaitu tulang rawan fibrosa yang lebih kuat. Biasanya terletak pada simfisis pubis di tulang rawan kemaluan di panggul. Jenis sendi terakhir adalah sendi diartrosis. Sendi diartrosis adalah jenis sendi yang memungkinkan pergerakan bebas antara dua tulang yang terhubung. Sendi ini juga dikenal sebagai sendi sinovial atau sendi gerak bebas dan merupakan tipe sendi yang paling umum ditemukan pada tubuh manusia. Diartrosis memiliki rongga sendi yang diisi oleh cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas agar pergerakan antar tulang menjadi lancar dan tidak menimbulkan gesekan berlebihan. Jenis sendi ini yang pertama ada sendi peluru. Gerakan yang dihasilkan sendi peluru ini bebas ke segala arah. Contoh letak sendi peluru ini pada tubuh manusia ada di bahu, yaitu antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Jenis diartrosis yang kedua adalah sendi engsel. Gerakan yang memungkinkan adalah gerakan satu arah. Gerakan ini berbentuk seperti pintu. Contoh letaknya berada di siku. Jenis sendi diartrosis yang ketiga adalah sendi pelana. Gerakan yang dimungkinkan yaitu gerakan dua arah. Contoh letak sendi ini ada di ibu jari. Jenis sendi diartrosis yang keempat adalah sendi putar. Gerakan yang dimungkinkan adalah rotasi. Contoh letak sendi ini biasanya ada di leher, antara tulang atlas dan tulang aksis. Jenis sendi diartrosis yang kelima yaitu sendi luncur.
Gerakan yang dimungkinkan adalah geser atau meluncur. Contoh letak sendi ini berada di pergelangan tangan, pergelangan kaki, antara skapula dan klavikula. Jenis sendi diartrosis yang keenam adalah sendi gulung atau ovoid. Gerakan yang dimungkinkan adalah dua arah, seperti menggelinding. Contoh letak sendi ini berada di telapak tangan dan pengubil.